Piala Dunia 2026 makin panas, dan kali ini kita sudah memasuki fase krusial di mana tidak ada lagi ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Giliran timnas Brasil yang bakal menghadapi ujian mental dan taktik yang sesungguhnya. Bukan lawan sembarangan dari Eropa atau Amerika Latin, kali ini Seleção bakal ditantang oleh raksasa Asia yang sedang dalam performa mengerikan, yaitu Jepang, di babak sistem gugur yang diprediksi banyak orang bakal penuh dengan kejutan. Banyak pengamat sepak bola di luar sana yang bilang kalau Brasil di bawah asuhan pelatih sekelas Carlo Ancelotti bakal melenggang mudah ke babak selanjutnya. Tapi tunggu dulu, mari kita realistis. Jepang yang kita lihat sekarang bukanlah tim pelengkap yang bisa diremehkan begitu saja. Mereka datang dengan kedisiplinan tingkat dewa, fisik yang tidak ada matinya, dan skema serangan balik secepat kilat yang siap bikin bintang-bintang Brasil seperti Vinicius Junior dan kawan-kawan merasa frustrasi di atas lapangan. Apakah sentuhan magis seorang Don Carlo sanggup membawa Brasil lolos dari lubang jarum? Atau justru sebaliknya, Jepang yang bakal menciptakan sejarah baru, memutarbalikkan semua prediksi, dan memulangkan sang juara dunia 5 kali lebih awal? Di video kali ini, kita bakal bedah habis-habisan secara mendalam tentang taktik rahasia yang disiapkan kedua tim, prediksi susunan pemain utama, sampai drama dan berita terbaru di balik layar yang bikin laga ini wajib banget kalian tonton sampai peluit panjang dibunyikan. Jadi, pastikan kalian pasang posisi duduk paling nyaman, jangan di-skip, dan yuk kita bahas tuntas pertandingannya. Memasuki babak gugur ini, atmosfer di dalam kubu tim nasional Brasil benar-benar campur aduk dan sangat menarik untuk kita sorot. Di satu sisi, para pemain punya rasa percaya diri yang tinggi karena kualitas skuad yang mereka miliki. Tapi di sisi lain, beban dan tekanan dari ratusan juta publik Brasil di kampung halaman luar biasa besar. Warga Brasil udah kangen berat melihat tim kesayangan mereka menari-nari dan mengangkat trofi emas Piala Dunia lagi. Carlo Ancelotti, yang dikenal dunia sebagai pelatih super tenang dengan mental juara abadi di level klub, sekarang memikul beban ekspektasi satu negara di pundaknya. Berita terbaru yang bocor dari ruang ganti Brasil menyebutkan kalau Ancelotti mengambil langkah yang cukup ekstrim. Dia sengaja memberikan porsi latihan tertutup secara total selama beberapa hari terakhir. Media sama sekali tidak boleh mendekat. Ini adalah hal yang jarang terjadi untuk tim seterbuka Brasil, dan banyak jurnalis meyakini kalau Don Carlo sedang menyiapkan sebuah jebakan taktis khusus untuk meredam kecepatan dan agresivitas Jepang. Kalau kita bicara soal taktik, mari kita bedah strategi yang kemungkinan besar bakal diterapkan oleh otak jenius Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia ini terkenal banget dengan fleksibilitas taktisnya. Ancelotti bukanlah tipe manajer yang kaku dan memaksakan satu formasi di setiap pertandingan. Menghadapi Jepang yang punya mobilitas lari luar biasa dan sering menumpuk pemain di tengah, Ancelotti diprediksi bakal mengandalkan formasi dinamis 4-3-3. Namun, formasi ini tidak statis. Saat Brasil kehilangan bola, skema ini bisa dengan sangat mulus bertransformasi menjadi 4-4-2, atau bahkan 4-5-1 untuk memastikan tidak ada celah di lini pertahanan. Kunci permainan Brasil di laga ini bakal terletak pada lini tengah yang harus rapat, serta transisi dari bertahan ke menyerang yang harus dilakukan dalam hitungan detik. Ancelotti tahu betul, membiarkan pemain Jepang memegang bola terlalu lama dan merusak ritme permainan Brasil bisa berakibat sangat fatal. Oleh karena itu, dia menginstruksikan para gelandangnya untuk melakukan pressing cerdas, bukan lari membabi buta, melainkan menutup ruang umpan lawan sejak bola masih berada di area tengah lapangan. Selain itu, kecepatan murni dari para pemain sayap Brasil seperti Vinicius Junior dan Matheus Cunha bakal dieksploitasi habis-habisan. Ancelotti sadar kalau bek sayap Jepang seringkali ikut naik membantu serangan, dan ruang kosong yang ditinggalkan di belakang itulah yang bakal dijadikan jalan tol bagi para penyerang Brasil untuk menusuk langsung ke jantung pertahanan. Berpindah ke sudut lawan, Jepang datang ke pertandingan ini dengan dada membusung. Status sebagai tim pembunuh raksasa melekat kuat pada mereka, dan yang paling penting, skuad samurai biru ini terlihat tidak punya rasa takut sedikit pun menghadapi nama besar kostum kuning hijau milik Brasil. Taktik Jepang di bawah komando pelatih Hajime Moriyasu sudah berevolusi menjadi sangat matang, modern, dan teruji melawan tim-tim elit dunia. Jepang diprediksi kuat bakal menerapkan strategi compact defense. Ini adalah sistem pertahanan blok rendah yang sangat rapat, menggunakan formasi 5-4-1 saat mereka sedang digempur habis-habisan. Tapi jangan salah sangka, mereka bertahan bukan berarti pasrah. Begitu mereka berhasil merebut bola, dalam sekejap mata formasi itu mengembang menjadi 3-4-3 yang sangat agresif untuk melancarkan counter attack mematikan. Kekuatan paling menakutkan dari taktik Moriyasu ini
terletak pada kedisiplinan posisi pemainnya. Mereka rela berlari menutup ruang sepanjang pertandingan tanpa lelah. Jepang sepertinya tidak akan gengsi untuk membiarkan Brasil mendominasi penguasaan bola, bahkan mungkin hingga 60 atau 70%. Mereka sengaja mengundang pemain Brasil untuk naik tinggi ke area pertahanan mereka. Begitu gelandang atau bek Brasil melakukan kesalahan kecil, atau salah oper di area sepertiga akhir, Jepang akan langsung menghukumnya. Bola bakal secepat kilat dialirkan ke area sayap, memanfaatkan kecepatan lari Takefusa Kubo. Umpan-umpan terobosan langsung ke belakang garis pertahanan Brasil adalah senjata utama yang sudah memakan banyak korban tim-tim besar Eropa, dan sekarang giliran Brasil yang harus putar otak mencari penawarnya. Di lini tengah Brasil, area ini bakal menjadi panggung pertunjukan bagi Bruno Guimarães yang berperan sebagai metronom atau pengatur tempo permainan. Dia bakal didampingi oleh Lucas Paqueta yang diberi kebebasan berkreasi untuk membongkar pertahanan rapat, dan tentu saja Casemiro yang bertugas sebagai gelandang perusak, memutus aliran bola Jepang sebelum masuk ke area penalti. Nah, untuk lini serang, Brasil siap menurunkan trio maut yang bikin bek manapun jantungan. Dikarenakan rapinya masih cedera, posisi sayap kanan kemungkinan akan diisi oleh Ryan atau sang mega bintang Neymar yang menyisir dari sayap kanan. Vinicius Junior akan menebar teror dari sayap kiri, dan sang andalan kita Matheus Cunha diprediksi bakal dipasang sebagai ujung tombak utama. Pergerakan Matheus Cunha yang eksplosif dan tak terduga diharapkan bisa menarik 2-3 bek Jepang sekaligus, sehingga membuka ruang tembak bagi Vini dan Ryan. Melihat peta kekuatan, kedalaman skuad, dan persiapan taktik dari kedua tim, jalannya pertandingan ini diprediksi bakal sangat alot, sengit, dan pastinya menguras emosi baik bagi pemain maupun kita yang menonton. Di 15-20 menit awal babak pertama, Brasil kemungkinan besar bakal langsung menginjak pedal gas dalam-dalam, mengambil inisiatif serangan total untuk mencari gol cepat. Tujuannya jelas, untuk meruntuhkan mental bertanding Jepang dan memaksa mereka keluar dari sarangnya. Namun, jika Jepang berhasil memarkir bus dengan rapi dan bertahan secara solid melewati setengah jam pertama tanpa kebobolan, tekanan psikologis justru bakal berbalik menghantui pundak para pemain Brasil. Rasa frustasi bisa muncul jika aliran bola mereka terus menemui jalan buntu. Pertempuran paling epik di lapangan nanti bakal terjadi di sektor sayap. Bayangkan saja duel kecepatan antara Vinicius Junior yang harus berhadapan 1 lawan 1 dengan Takefusa Kubo yang disiplin. Laga ini tidak hanya soal skill individu, tapi juga pertarungan stamina di atas menit ke-70. Banyak pengamat meyakini, kalau Brasil gagal membongkar pertahanan berlapis Jepang dalam waktu normal 90 menit, laga ini sangat rawan berlanjut ke perpanjangan waktu. Kalau sudah sampai adu penalti, peluang kedua tim menjadi sama kuat 50-50. Karena mentalitas Jepang sangat luar biasa di momen-momen kritis. Pertandingan ini akan menjadi arena pembuktian paling otentik. Apakah tradisi sejarah, Jogo Bonito, dan nama besar deretan bintang Brasil sanggup menghancurkan tembok kolektivitas dan semangat pantang menyerah khas samurai biru? Semua mata dunia kini tertuju pada racikan strategi Ancelotti, dan bagaimana anak asuh Moriyasu menjawab tantangan tersebut di atas lapangan hijau. Nah, kalau kalian sendiri di rumah gimana nih melihat peta kekuatan yang super sengit ini? Apakah racikan taktik magis dari seorang Don Carlo dipadukan dengan skill samba individu para pemain Brasil yang akhirnya bakal memenangkan pertandingan ini? Atau justru strategi pertahanan rapat dan serangan balik secepat kilat khas Jepang yang bakal kembali menelan korban besar di Piala Dunia kali ini? Coba deh kalian tulis prediksi skor akhir dan pencetak golnya di kolom komentar di bawah. Kita debat sehat di bawah sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya.